Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya upload untuk si Bitcoinnya ya. Video kemarin sudah saya sampaikan juga ada probabilitas untuk Bitcoin itu at least bisa rebound untuk jangka pendek. So, langsung kita ke inti videonya. Di awal-awal akan saya bahas dulu ya dari economic calendar. Khususnya nanti malam itu ada speech ya dari FOMC member nih teman-teman ya, jadi perlu sekali diperhatikan, maybe bisa aja cukup berpengaruh ya untuk situasi market saat ini gitu. Jadi ini yang perlu sekali diwaspadai, ini sekitaran jam 9:30 malam ya waktu Indonesia. Oke guys ya, jadi itu sedikit reminder aja buat mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Oke, jadi kita awalin dengan USD dominance time frame 4 jam seperti biasa ya. Jadi ketika dia sudah masuk di strong resistannya ini, ya box warna merah ini di tanggal 27 Mei, kemudian dia endlosor ya, kena reject cukup kuat. Kemudian dia testing di box warna hijau bawah ini di sekitaran 5,7%-an. Kemudian dia going up, breakout dari EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jamnya, dan ini kemarin yang sudah saya infokan. Jadi adanya kemungkinan dia testing terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jam setelah dia breakout. Nah, baru ini kita lihat ya menjelang nanti malam bisa aja dia malah rebound kenceng menuju ataupun testing kembali ke strong resistannya ini secara time frame 4 jam. Berarti kalau misalkan hal seperti ini terjadi ini ya, berarti kita akan melihat untuk si Bitcoin itu tertekan. Tapi kalau misalkan nanti malam maybe dia cuman speech nggak terlalu hawkish atau bagaimana, bisa aja marketnya ataupun USD dominance ini hanyalah tersideways saja ya, di range 6,1 6,15% gitu ya, cuman tersideways aja di kisaran situ. Cuman yang perlu diwaspadai atau diantisipasi adalah ketika dia going up untuk testing ke area strong resistance ini ya. Cuman kalau misalkan malah dia breakdown, wah ini pertanda apa ya, pertanda cukup baik lah untuk si Bitcoin ya, bisa ya rebound lebih lagi sedikit gitu ya. Cuman yang perlu kita perhatikan dan antisipasi lah kalau misalkan seperti ini, karena misalkan kemarin juga sudah saya sampaikan ya ke teman-teman sekalian, ketika dia going drop gini ya, drop ya, kemudian dia going up ya terhadap EMA 34 dan 55 nya, dia retest dulu sebelum melanjutkan penguatannya ya. Sama seperti sebelumnya nih ya, ketika dia memang sudah drop nih teman-teman, dia mampu breakout, dia retest dulu, akhirnya dia terbang kenceng. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu sekali diperhatikan, dan kurang lebih hampir sama ya, dia drop, mampu breakout, kemudian dia retest. Nah ini dia, kalau misalkan ini yang terjadi dia going up ya, kemudian didukung dengan adanya FOMC member speech ya nanti malam, wah ini cukup berbahaya sebenarnya untuk si Bitcoin-nya. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diwaspadai ya, atau diantisipasi buat teman-teman sekalian. Oke. Next, ini untuk Bitcoin dominance time frame 4 jamnya, yes dia masih bermain aja di range ini. Dan yang perlu sekali kita perhatikan adalah area trendline resistance bagian atas dari si rising wedge pattern ini ya, yang sudah saya box in juga dengan box warna orange ini. Apakah dia mampu breakout close candle di atas dari trendline resistance ini? Berarti artinya dia mengalami percepatan tren untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Jadi perlu sekali diperhatikan di area sini. Cuman kalau misalkan di area sini kena rejection ya, kemudian dia drop lagi, testing lagi di trendline supportnya, ini adalah hal yang cukup wajar. Atau malah dia terbreakdown ke bawah lagi gitu, itu adalah hal yang cukup wajar, karena mengingat rising wedge pattern ini adalah salah satu bearish pattern ya. Jikalau seperti ini yang terjadi, berarti ini adalah pertanda cukup baik untuk altcoinnya ya. Jadi Bitcoin dominance itu dikasih endlosor dulu, untuk altcoinnya sedikit dikasih napas kembali ya. Untuk Bitcoin dominance bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa skenario yang tadi ya. Jadi balik lagi, bisa nggak dia breakout? Bisa kalau misalkan mengalami percepatan tren ya, bukannya nggak bisa. Oke. Next, ini untuk Bitcoin time frame daily-nya. Yes, terakhir dia udah ngetes terhadap EMA 34 time frame daily, kemudian dia drop ya, testing di garis putus-putus dari channel ini, kemudian dia going up, sekarang testing kembali di box warna orange yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Kenapa di box warna orange? Karena kita bisa secara daily time frame ini 1 2 3 4 ya, 5 kali testing, dan ini mungkin 6 kali ya di tanggal 2 Juni ini kena rejection teman-teman
Ya, jadi memang kita bisa perhatikan di range kisaran 30.500-an sampai sekitaran 30.700-an dolar itu masih menjadi strong ataupun area strong resistance. Ya, kalau misalkan kita lihat secara daily time frame. Nah, kalau misalkan dia sampai mampu close candle di atas ini, next target ya ke kisaran 31 ribuan dolar, 31.300-an dolar gitu ya. Jadi ini adalah area yang krusial untuk sekali kita bisa perhatikan secara daily time frame-nya. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan FOMO atau bagaimana lah. Kalau misalkan dia bahkan mampu close candle dan nge-spike lagi, ya pasti dia testing kembali terhadap EMA 3-4-nya. Oke. Next. Ini untuk secara time frame 4 jam yang perlu sekali kita perhatikan ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Di box warna kuning ini perlu sekali diperhatikan ya, sebelum masuk ke beberapa golden ratio. Dan benar aja teman-teman ya, walaupun dia nggak drop lebih dalam seperti ini, tapi yang perlu kita lihat kemarin itu ya, kemarin itu dia udah ngehit, kemudian dia koreksi sampai 29.600 nih. Kita bisa lihat bikin tail candle cukup panjang ya. Tuh, teman-teman. Bikin tail candle cukup panjang ya, atau jarum ke bawah nih, tuh. Ya, kita bisa lihat ya di sini, atau mungkin akan saya geser ke time frame 1 jam biar lebih jelas lagi tuh, ya. Jadi ketika dia benar-benar going up ke box warna kuning ini, kemudian dia kena rejection cukup kuat nih, tuh. Strong banget ya. Bearish candle-nya udah kelihatan jelas banget, kemudian dia perlahan naik teman-teman ya. Oke, jadi dia sekarang ini perlahan posisinya lagi naik dan lagi ngetes ke golden ratio yang kemarin sudah kita info ataupun saya infokan ke teman-teman sekalian ya. Di range box warna hijau ini itu di sekitar 30.500-an sampai 30.700-an dolar. Jadi tetap waspada ya menjelang nanti malam. Jikalau memang di area sini dia nggak mampu bertahan, ya bisa aja yang namanya dead cat bounce pattern, dia drop naik untuk bisa drop lebih dalam lagi ya. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diwaspadai. Cuman kalau misalkan range area sini aja dia cuma tersideways aja, kemudian bisa melanjutkan penguatannya seperti sebelumnya nih, seperti sebelumnya dia cuma sideways untuk nendang lagi ke atas, berarti next target lagi bisa di kisaran 31.300-an sampai 31.500-an dolar yang sebelumnya ini menjadi area support dari si pergerakan Bitcoin sebelumnya. Cuman yang perlu sekali diperhatikan saat ini adalah kalau misalkan kita bandingkan ya, kalau secara time frame 4 jam ya, kita bandingkan kenaikan sebelumnya dengan kenaikan yang dialami sekarang, teman-teman. Ini jelas sekali berbeda ya. Dari pergerakan candle pun ini bullishnya itu cukup strong, yang ini secara lebih korektif kalau misalkan kita bandingkan dengan candle penurunannya. Ya, jadi ini terlihat lebih besar, kecil baru mantul. Mantulnya pun ini secara korektif, kalau saya bilang itu secara pelan-pelan. Ya, kalau bisa ataupun bahasa lainnya itu kayak naik anak tangga yang pelan-pelan. Nah, ini perlu sekali diwaspadai atau diperhatikan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia naik secara korektif seperti ini, itu lebih condong dalam tanda kutip untuk bisa melanjutkan penurunannya, kecuali bullishnya itu ataupun waktu dia mantulnya itu kenceng seperti ini nih, bullish candle-nya itu strong gitu ya teman-teman. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk hal ini adalah adanya perbedaan gitu ya. Jadi jangan berpikir wah ini udah mantul sama seperti sebelumnya kayaknya bakal nge-pump kenceng. Belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Karena kita lihat aja dari segi eventnya nanti malam, plus juga dari pergerakan candle pun ini sudah jelas berbeda sekali. Yang ini benar-benar strong, yang ini cuman secara korektif pemantulannya. Jadi bisa diperhatikan untuk diwaspadai ya teman-teman, untuk beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan nyampe ke beberapa area tersebut dia bakal mampu break lagi ya strong resistance, next target di box warna orange ini ya, di kisaran 31.900-an sampai 32.600-an dolar ya. Jadi balik lagi karena kondisi fundamental yang kurang mendukung untuk market itu benar-benar bisa rebound kenceng dan lain sebagainya ya, maka lebih condong untuk bisa melakukan cicil bear. Tapi balik lagi ke keputusan teman-teman sekalian dalam melihat market ini secara teknikal maupun fundamental seperti apa gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tentunya tetap berwaspada karena kenaikannya ini hanyalah secara korektif. Kalau misalkan kita lihat dari penurunannya, plus juga dia lagi bertemu dengan golden ratio yang kemarin juga sudah saya sampaikan secara time frame 4 jamnya. Jadi bisa diperhatikan beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.